kayak gitu. Jadi intinya gue nggak punya HP, udah puas. HP 1 kayak gini, ini pun RAM-nya cuma 2, internetnya cuma 16, di 3 orang. Lo bayangin sendiri kayak gimana. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi ini di channel aku sendiri. Buat kalian yang nonton mungkin kayak ngerasa ada baju yang sama gitu kan, karena emang ngeteknya barengan gitu. Oke. Jadi di sini aku bakalan cerita seperti yang udah kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Gue nggak sabar banget pengen cerita ini ke kalian semua. Lebay itu. Oke guys, jadi ceritanya tuh kayak gini. Pertama-tama sih. Oke. Buat kalian yang nonton video ini, mungkin kalian kenal sama aku, kalian teman aku sekelas, atau kalian pokoknya kalian yang tahu tentang gue, tentang keseharian gue. Kalian pasti tahu lah, gue sehari-hari itu pakai HP apa? Sebentar, gue ambilin dulu HP-nya ya. Ini, kalian tahu ini HP merek apa? Jadi gue itu beli, bukan gue sih, ibu itu beli HP ini September 2000, nggak tahu lah, pokoknya udah 2 tahun gue pakai ini. Dan ini itu si Redmi 6A. Jadi ceritanya tuh kayak gini guys, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya selama ini gue tuh nggak punya HP. Jadi buat lo yang pernah chattingan sama gue, sebenarnya itu bukan HP gue sendiri. Sedih banget kan. Oke, jadi gue tuh pakai HP ini. Jadi HP ini itu baru pas gue kelas 10 mal, masih awal-awal gitu. Terus ibu aku waktu itu emang sangat membutuhkan HP buat kebutuhan pekerjaannya. Nah waktu itu terus gue disuruh bukan beliin sih, maksudnya gue suruh berangkat ke counter sama abah buat beli HP gitu. Dan itu pun bilangnya kayak mendadak banget, dan gue kayak kaget gitu, lebay. Oke, singkat ceritanya gini guys, gue selama kelas 10 selama pakai HP ini, jadi HP ini bukan HP gue. Oke, jadi HP ini bukan HP gue, dan ini sebenarnya HP ibu aku. Cuman karena ibu aku itu emang nggak terlalu biasa pakai HP ya, gitulah pokoknya. Jadi ya gue yang make. Dan kalian tahu WhatsApp-nya itu WhatsApp ganda, satunya WhatsApp gue, satunya WhatsApp ibu aku. Mungkin kalau temen deket gue ngerti lah ya. Nah ceritanya kayak gitu. Jadi intinya gue nggak punya HP, udah puas. Nah kayak gitu. Terus sekarang ini waktu corona ini, adik gue punya adik gue itu naik kelas 10. Jadi dia baru masuk ke MAN kelas 10, sedangkan gue kelas 12. Kita satu sekolahan. Nah si adik gue ini nggak punya HP kan, dia dari MTS pun pas waktu gue make ini, dia make bekas gue pas si HP Samsung butut itu. Kasian banget, dia pakai itu. Nah pas sekarang ini kan, itu kan udah rusak, udah nggak tahu kemana, pokoknya rusak. Dan akhirnya lo tahu nggak gimana sekarang kan daring itu belajarnya online. Lo ngerti online nggak? Lo ngerti? Ini si HP 1 ini dibuat 3 orang, gila nggak? HP 1 kayak gini, ini pun RAM-nya cuma 2, internetnya cuma 16, di 3 orang. Lo bayangin sendiri kayak gimana. Jadi ibu gue butuh banget, sedangkan adik gue juga butuh banget, karena emang dia udah waktunya itu. Nah terus ceritanya gini, perjanjiannya ibu aku itu bakalan ngebeliin adekku HP itu pas dia masuk MAN. Nah sekarang kan waktunya emang sekarang ibu aku beliin adek HP. Nah terus pas udah masuk MAN, ya nggak langsung masuk lo dibeliin gini, nggak, kira uang tinggal metik. Nah
selama sekitar berapa bulan ya, Juli, Agustus, September, Oktober, Juli. Pokoknya pas aku udah kelas 11 akhir, terus sampai pas aku kelas 12 awal, gue itu selalu joinan HP buat tugas, itu selalu joinan. Dan gue ngakalinnya kayak gimana, pagi sampai zuhur adik gue, setelah zuhur sampai sore gue. Jadi kalau gue tuh tugas itu numpuknya selalu belakangan ya, karena itu HP-nya gantian bro. Itu kita lakuin sekitar beberapa bulan kayak gitu. Nah, karena adik gue udah tahu kalau dia tuh bakalan dibeliin HP, ya dia tenang-tenang aja, kayak ya udah gue nanti bakalan dibeliin HP kok, tapi gue sabar aja kayak gitu. Nah, sedangkan gue nih kan udah pakai ini, gue sering kan pakai ini, cuman ya emang hakikatnya ini bukan punya gue sendiri, bukan punya ibu gue, puas loh. Nah, gue dijanjiin dibeliin HP yang bener-bener pure buat gue sendiri itu pas nanti udah kuliah kayak gitu. Pas nanti udah kuliah, jadi ya pokoknya sekarang gue kelas 12, setahun lagi lah hitungannya kayak gitu. Nah, gue nggak kuat dong, bukan nggak kuat sih sebenarnya, kuat aja. Gue tuh kuat, gue bolak-balik disakitin gue juga tetap kuat gitu. Nah, sedangkan gue ini nge-YouTube udah dari kelas 10. Dari sebelum punya HP ini gue udah bikin channel. Terus akhirnya gue dapat rezeki ini, gue bersyukur banget. Akhirnya gue bikin video di sini, nge-record di sini, ngedit di sini, pokoknya sembarang-barang di sini. Lo bayangin ini. Nah, terus ya gue butuh dong, kayak gue tuh jarang upload. Pokoknya jarang upload kayak gitu. Sebenarnya aku itu males guys, bukan males kayak gininya. Gue seneng baca depan kamera kayak gini, gue seneng banget. Malesnya itu kayak pas penuh, ini internet penuh, gue bingung gue harus ngapain gitu. Ya Allah, makanya gue kayak sering kan gak upload video tuh ya, itu gara-garanya. Nah, akhirnya kayak gue ngelihat, sebenarnya sih gue ikhlas aja kalau misalkan ya adik gue udah pasti dibeliin HP, sedangkan gue ini belum tentu, nggak tentu dibeliin apa enggak, gue nggak ngerti kan. Sebenarnya gue ikhlas aja kalau adik gue dibeliin. Seenggaknya gue nggak gantian sama dia, nggak shift-shiftan kayak orang kayak di rumah sakit, shift-shiftan, shift pagi shift siang kayak gitu. Ya bisa agak lega gitu lah guys. Nah, di situ gue udah nggak bisa mengharapkan gue minta ke ibu, bu aku juga butuh, aku juga dibeliin ya. Nggak bisa, itu udah nggak bakal, tidak mungkin, impossible kalau bakal dibeliin HP sama emak lo, impossible. Udah nggak usah berharap. Ya gue nggak berharap, gue biasa aja. Ya udah sih, pakai aja yang ada, gue mikirnya kayak gitu. Tapi gue punya suatu rencana, asik, rencana apa tuh? Gue nggak minta sama orang tua, gue nggak nuntut gue harus dibeliin sekarang, gue nggak, pas nanti adik gue dibeliin gue harus dibeliin, gue nggak minta kayak gitu. Gue mintanya sama Allah, asik. Nah, jadi ceritanya gue itu gimana ya guys, butuh, sebenarnya gue tuh udah butuh. Jadi gue butuh ya, nih gue kasih tahu, gue butuh buat daring, buat sekolah, buat ngedit, buat konten, pokoknya kayak gitu. Gue butuh sebenarnya, tapi orang-orang itu nggak pernah ngertiin. Akhirnya gini, gue solawatin, gue pengen punya HP gitu. Pokoknya gue pengen punya HP. It's okay, gue nggak minta sama abah sama ibu, tapi gue minta sama Allah. Gimana caranya? Caranya kayak gitu. Jadi gue gue print gambar HP yang gue pengenin, gue print terus gue sholawatin. Jadi setiap malam selalu bangun buat tahajud,
tahajud 2 rakaat, habis itu sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat kita berdoa, terus kita sholawatan. Sholawat khusus hajat itu tadi, si HP itu yang bener-bener gue pengen, gue butuhin itu. Gue kayak gitu. Itu gue masih inget banget. Jadi waktu itu sebenarnya gue tuh udah ngerti kalau lo pengen apa-apa sholawatin aja. Gue udah ngerti dari lama, bahkan waktu gue masih MTS gue udah ngerti cara-cara kayak gitu, gue udah ngerti. Cuma ya lo ngerti sendiri kan, anak kecil masih labil yang apa ya, mikirnya cuma main kayak gitu kan. Ya bukan anak kecil sih, remaja, cuman waktu itu gue menganggap gue masih anak kecil. Bahkan sampai sekarang pun gue menganggap gue ini anak kecil gitu. Gue udah ngerti dari dulu, cuman belum bisa istiqomah gitu, gak bisa istiqomah. Akhirnya gue masih inget banget waktu itu tanggal 8. Jadi waktu itu gue habis ada something dengan seseorang. Asik. Gue nggak bisa ceritain di sini karena emang somethingnya itu agak menyedihkan gitu loh. Nah, waktu itu gue inget banget tanggal 8. Habis itu besokannya tanggal 9 gue, karena waktu itu kan gue sedih. Terus pas tanggal 9 gue kayak gini, udah gue gak mau sedih-sedih kayak gini lagi. Pokoknya sekarang gue pengen fokus sama cita-cita gue, apa yang gue pengenin sekarang. Gue pengen fokus sama itu semua. Akhirnya terus gue bilang sama diri gue sendiri, pokoknya gue mau sholawatan, gue mau istiqomah, gue mau pengen hajat, impian gue itu terkabul. Gue bilang kayak gitu. Itu tanggal 9 Juli. Akhirnya gue istiqomahin sholawat itu. Sehabis sholat hajat, sholat malam, sholat hajat, habis itu sholawatan 1000 kali. Bacaannya kayak gimana? Biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 1000 kali sambil nungguin subuh. Masih turah-turah guys, turah-turah waktunya. Nah, gue sholawatin gue berdoa kayak gini sama Allah. Di setiap habis sholat fardu gue, sholat sunnah gue, pokoknya gue selalu berdoa kayak gini. Ya doa gue banyak, cuman yang contohnya kayak gini. Salah satunya, ya Allah, waktu itu masih bulan Juli. Ya Allah, saya pengen punya HP sendiri. Saya pengen bisa nugas dengan tenang, mengumpulkan dengan tepat waktu. Saya pengen berkarya, saya pengen membuat konten, ya Allah. Kayak gitu. Itu masih bulan Juli. Masuklah ke bulan Agustus, tanggal 1. Tetap berdoa, karena emang belum dikabulin. Meskipun udah dikabulin, kita juga tetap berdoa terus guys. Gue berdoa, gue ganti sedikit. Ya Allah, saya pengen banget bulan ini saya pengen punya HP sendiri, ya Allah. Ya Allah, saya pengen banget bulan ini saya bisa punya HP sendiri. Saya bisa punya HP pribadi, biar saya bisa nugas dengan tenang, biar saya bisa berkarya, biar saya bisa membuat konten yang mendatangkan manfaat kepada orang banyak dan barokah. Kayak gitu gue doanya. Gue masih inget, ya iyalah yang doa gue kayak gitu doanya. Nah, gue nggak pantang menyerah, pokok intinya gue berdoa terus, gue nggak putus. Gue sholawatin apa yang gue pengenin, gue sholawatin. Akhirnya ceritanya gini. Nah, balik lagi ke adik gue itu dijanjiin sama abah sama ibu kalau dibeliin HP itu kalau bengkuangnya udah laku. Karena emang abah sama ibu aku kan sawahnya itu ditanemin bengkuan. Pokoknya intinya nanti kalau bengkuannya udah laku dia dibeliin HP kayak gitu janjinya. Nah waktu itu nggak laku-laku, emang belum ada yang nawar kan. Terus pas tanggal 19 Agustus kemarin itu ibu aku panen jagung udah finish. Maksudnya udah finish itu udah tinggal ngambil doang sama si pembeli jagungnya itu, apa sih namanya, nggak ngerti, pokoknya gitulah. Nah pas waktu itu gini guys, gue nggak ada harapan gue bakalan dibeliin HP apa nggak ada. Jadi gue serahin semuanya sama Allah. Gue bodo amat gue mau dibeliin atau enggak. Ya udah sih mungkin emang gantian gitu, gue mikirnya kayak gitu. Nah pas si pembeli jagungnya itu ke rumah nimbangin jagungnya, gue kan ngelihat tuh, nggak ngelihat sih, gue lihat dari dalam, sholawatin,
gue sholawatin terus. Selama nimbang itu gue sholawatin. Perkiraan gue uangnya itu bakalan dapat segini misalnya, gue nggak sebutin dapat segini, dan ternyata lebih dari perkiraan gue. Uangnya itu dapatnya lebih dari perkiraan gue. Ya alhamdulillah dong, gue seneng. Terus akhirnya situ adik gue juga nggak berani nagih soal HP itu, nggak berani nagih. Terus tiba-tiba abah bilang kayak gini, pokoknya intinya bilang gini, semua kebutuhan anak-anak cepet-cepet dipenuhi, intinya kayak gitu. Jadi kayak adik gue itu butuh HP itu buruan dibeliin, intinya kayak gitu. Nah ibu aku kayak langsung mengiyakan, kayak ya emang uang itu buat beliin adik gue HP gitu. Dan ternyata subhanallah, masya Allah, tabarakallah, abah sama ibu berniat beliin 2 HP. Dan di 2 HP ini masih diberi tanda tanya. 2 HP ini buat siapa? Bisa jadi ibu gue minta yang baru dong. Dan ternyata enggak. Satu buat adik gue dan satunya lagi buat gue. Gue pengen nangis. Di situ gue kayak yang gini. Beneran kayak ya Allah, beneran gue dibeliin HP gitu. Dan ternyata emang Allah itu baik banget. Selama kita selalu meminta pertolongan Allah, kita selalu mendekat sama Allah, semua permasalahan kita lariin ke Allah, itu insya Allah semuanya bakalan berjalan dengan baik. Jadi kayak gitu guys, gue udah gak ada harapan minta dibeliin HP sama ibu. Itu gue, lo tahu sendiri, ibu nggak tahu sendiri. Buat lo yang tahu ya, ibu gue itu bukan tipe yang lo minta kayak gini langsung dibeliin, minta kayak gini langsung dibeliin, enggak sama sekali. Jadi makanya gue nggak ada harapan. Ya udah sih dibeliin, ya syukur alhamdulillah banget. Tapi kalau nggak dibeliin, ya udah nggak apa-apa, gue ikhlas. Setidaknya gue nggak sif-sifan kayak di rumah sakit kayak gitu. Dan ternyata akhirnya gue dibeliin beneran, dan alhamdulillah ini HP-nya seperti ini guys. Jadi apa ya, gue ngerasa ya Allah, makasih banget, doa gue diijabah bulan ini. Ya Allah, bulan ini saya pengen punya HP sendiri, HP pribadi. Dan ternyata emang beneran bulan ini dikabulin. Dari yang gue udah nggak mungkin udah dibeliin, karena ya perjanjiannya nanti dibeliin kalau udah kuliah, karena kan kamu udah pakai ini, jadi nanti aja pas kuliah dibeliin yang bagus kalian kayak. Berarti gue ya aja, cuman ya gue berharap sama Allah, gue berdoa sama Allah. Ya udah, ternyata emang Allah mengabulkan doaku kayak gitu. So jadi bacot gue sebanyak ini tadi, lo nangkep gak? Jadi guys, intinya itu kalau kalian punya hajat, pakai cara langit. Maksudnya ya kalian boleh sih usaha kayak kalian kerja kayak gitu, cuman jangan melupakan Allah. Jadi kita serahin juga sama Allah. Jadi sholawatin. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian nggak mampu beli ini, kan gue nggak mampu ya beli HP sendiri kayak gini, kan nggak mampu. Gue kerja dari mana, YouTube gue juga belum monet. Ya gue minta sama Allah, ternyata beneran Allah mengabulkan. Dan ini masih salah satu hajat aku, dan masih banyak banget hajat-hajat yang lainnya. Kita tunggu di video selanjutnya. So hikmahnya ya itu tadi, kalian yang punya hajat sholawatin aja, sholawatin, pokoknya berdoa. Insya Allah kalau kalian bisa istiqomah, kalian bisa ikhlas, akan terkabul kayak gitu. So sekian itu videonya, udah 20 menitan lebih atau kurang nih. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa, cahayanya mana? Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel aku. Bantu aku guys supaya aku bisa monetisasi, dan aku akan bikin konten-konten yang lebih alay lagi. Asik. Gak kayak gitu, pokoknya kontennya bermanfaat gitu ya. Oke, seperti itu guys. Gue masih terharu banget. Oh ya, gue
belum bilang. Jadi kayak pas gitu, pas ngomong beli HP 2 itu kan mau maghrib. Nah pas sholat maghrib itu gue nggak bisa nahan haru, gue nangis. Gue pas sholat gue belum nangis, gue masih nangis. Dan pas sujud gue nangis, gue nggak ngerti lagi gue harus kayak gimana. Ya emang sih nggak seberapa prosesnya itu loh guys. Nggak usah ngelihat barangnya, tapi kalian lihat prosesnya tuh kayak gimana. Insya Allah ini prosesnya sangat berkah. Kayak gitu. Oke, cukup sekian ya, ini sudah terlalu lama, takutnya nanti Anda bosan. Subscribe sekarang, follow Instagram aku, Idit Solik. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.